121. Aku tidak tahu permainan memecahkan bata memiliki panggung tersembunyi. Ted berkata dengan kagum, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka semua hanya menatap layar. Itu adalah permainan populer yang dimainkan semua orang di ruangan itu sebagai anak-anak, tetapi tidak ada yang pernah melihat panggung tersembunyi sebelumnya. Ai, yang bernama Thomas, membersihkan setiap level dengan sempurna dan mengakhiri setiap tahap dengan skor setinggi mungkin. Wusung melihat sekeliling ruangan dan bertanya, "Sekarang, apakah kamu mengerti apa yang aku bicarakan? Misi Anda adalah meningkatkan Thomas untuk berpikir lebih dalam dan bertindak lebih baik sambil mendukung teknologi S-Coin. Biaya hidup Anda akan dibayar oleh saya di atas gaji Anda saat Anda mengerjakan proyek ini." Anggota tim tampak bersemangat. Dan ini adalah proyek rahasia, jadi kamu tidak bisa membicarakannya dengan siapapun. Ini adalah bagian dari perjanjian non-pengungkapan Anda. Setelah semua orang menandatangani kontrak mereka, pertemuan berakhir. Ted mendekati Sane dan mulai bertanya tentang Thomas. Amelia tetap duduk, tapi sepertinya dia ingin pergi. Wusung menawarkan, "Silakan dan istirahat. Anda punya banyak waktu untuk bekerja nanti." Sungguh. Ketika Wusung mengangguk, dia meninggalkan ruangan bersama yang lain. Wusung tersenyum sayang. Fiuh. Dia akhirnya pulang setelah hari yang panjang. Wusung membuka layar komputer. Ini adalah rutinitas malamnya sebelum tidur. 3,531, 300,4311 BTC. Dia sekarang memiliki lebih dari 3 juta Bitcoin. Setelah memeriksa nomornya, Wusung mengunjungi komunitas Bitcoin online yang dibuat oleh berbagai pengembang. "Saya ingin membeli Bitcoin." Sebelumnya, Wusung meninggalkan pesan meminta untuk membeli Bitcoin. Ada balasan baru untuk permintaannya. 1 BTC sama dengan 0,1 sen. 1 BTC sama dengan 0,15 sen. Mereka yang jelas tidak tahu nilai Bitcoin masa depan menjual koin mereka dengan harga murah. Zaman yang aneh, ada orang yang menerima uang itu dan tidak memberinya Bitcoin, tetapi kebanyakan orang jujur. Saat ini, Wusung berhasil membeli Bitcoin seharga 0,1 hingga 0,2 sen. Di masa depan, setiap koin mencapai nilai hingga $20.000. Melalui metode ini, Wusung membeli sekitar 72.000 koin dengan harga murah. Totalnya di dompetnya adalah 3.603.300,4311 BTC. Hanya melihat nomornya membuatnya merasa puas. Wusung memeriksa saldo akunnya sesudahnya. Total akun AS dan Korea adalah $6,1 miliar. Dia menghabiskan sejumlah besar uang baru-baru ini untuk membeli Almine dan menciptakan perusahaan DNK dan Bitmain. Terlepas dari semua investasi ini, keseimbangannya terus meningkat. Ini karena Wusung mendapat untung besar dari game League of Legends dan Mox Legend. Dia juga menghasilkan banyak uang dengan memiliki saham AS dan melalui produk KND. Dia memiliki lebih dari cukup uang untuk memulai bisnis operator selulernya dan agensi hiburan yang direncanakannya. "Kamu punya surat baru." Alarm berdering di teleponnya. Ketika dia memeriksanya, itu adalah email dari Yosona. Jawaban saya adalah ya. Dengan cepat, Wusung membuka kurir Coconut Talk dan memesan. Peningkatan minat OS. Mulai. Setelah itu, ia terhubung ke AC terbesar di dalam komunitas. Dia kemudian mencari laporan tentang Wali Kota Oh-hun. Wali Kota Oh-hun menjiplak makalahnya. Laporan itu juga menyertakan beberapa foto sebagai bukti. Yang Guangchul melakukannya dengan sangat baik dalam menemukan pekerja yang baik. Ini ditemukan oleh orang yang disewa Yang Guangchul untuk tim informasi internal mereka. Insiden plagiarisme. Dalam kehidupan Wusung sebelumnya, Wali Kota Oh-hun berhasil terpilih kembali, tetapi selama pemilihan, kejadian ini menciptakan banyak masalah baginya. Wusung tahu ini akan muncul, jadi dia memerintahkan tim informasi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin info tentangnya. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi bip. Pesan lain telah tiba. Pertemuan darurat sekarang. Itu dari Lee Sung-hyun. Wusung segera pergi ke tempat pertemuan yang ditunjuk. Rumah pribadi di Non Hyundong. Ini Kang Wusung. Ketika dia berbicara dengan sistem intercom, gerbang terbuka. Di dalam taman itu ada pohon-pohon langka dan terawat. Ini adalah pertama kalinya pertemuan darurat diminta. Mengikuti sekretaris, Wusung berjalan ke sebuah ruangan di mana Lee Sung-hyun dan para pemimpin tim pemilihan lainnya berkumpul. Begitu Wusung duduk, Lee Sung-hyun mengkritik para pemimpin. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu tidak bisa menghentikan ini?" Semua orang tampak bingung. Bagaimana bisa ada yang tahu Wali Kota Oh menjiplak kertas di masa lalu? Lee Sung-hyun berusaha meredakan ketegangan dan melanjutkan, "Dalam 2 bulan, pemilihan akan dimulai. Jika ini menjadi besar, hasilnya tidak akan menghalangi kita. Anda semua harus tahu ini. Jadi, beritahu saya solusinya."
Semua orang diam. Laporan tentang insiden plagiarisme dibuat hanya 1 jam yang lalu. Tidak mungkin ada yang bisa menemukan solusi yang layak. Lee Sung-hyun menjadi sulit. Bagaimana kalau kita merilis skandal tentang Han Min-suk? Satu orang mengusulkan ide dengan hati-hati. Apakah kamu memiliki sesuatu yang solid? Tidak, tapi kita bisa membocorkan rumor yang dibuat-buat. Dan ketika terbukti salah, kita hanya berpura-pura bukan kita. Tepat sekali. Lee Sung-hyun menghela nafas frustrasi. Astaga, siapa yang melakukannya sekarang? Apakah kamu tidak tahu itu hanya akan membuat wali kota Oh terlihat buruk? Lee Sung-hyun melihat sekeliling dan bertanya lagi. Ada orang lain. Kedengarannya seperti dia menjiplak dokumen ketika dia masih di universitas. Mengapa tidak mengakui saja bahwa ia melakukan kesalahan dan dengan sukarela menyerahkan gelar yang sesuai? Pria lain menawarkan. Lee Sung-hyun menghela nafas dalam-dalam lagi. Dia merasa ini adalah satu-satunya pilihan. Mereka harus menutup masalah secepat mungkin. Tiba-tiba, Wu Sung membuka mulutnya. Pak, saya menemukan video yang bagus baru-baru ini. Video? Iya, itu melibatkan seorang selebriti bernama Yosona. Itu juga melibatkan seseorang yang sangat menarik. Lee Sung-hyun mengangguk agar Wu Sung melanjutkan. Dalam video itu ada seorang pria dalam tim pemilihan Han Min-suk. Itu adalah Kim Min-soo, putra CEO Taeson Group Kim Gwang-sun. Lee Sung-hyun tampak tertarik. Itu memang sangat menarik. Bagaimana Anda menemukan informasi berharga seperti itu? Aku punya cara, tetapi masih belum dikonfirmasi dengan pasti bahwa itu adalah Kim Min-soo. Saya sebenarnya tidak tahu seperti apa penampilan Kim Min-soo. Haha, tidak masalah selama pria dalam video itu terlihat mirip dengannya. Itu akan menjadi skandal yang cukup besar yang menghancurkan Han Min-suk. Aku punya rencana. Lee Sung-hyun memberi isyarat kepada yang lain untuk pergi. Dia tahu lebih baik sedikit orang yang tahu tentang urusan seperti ini. Yosona STP, diunggah dengan cepat ke situs porno. Yosona. Dia adalah seorang aktris yang sangat populer di banyak negara Asia. Video menyebar seperti api. 10.203. 21.444. 51,559. Jumlah tampilan meningkat dengan cepat. Banyak yang setuju bahwa itu adalah video yang sah. Ji Min-suk berteriak dengan marah. Sialan, sialan, bagaimana ini terjadi? Dia menoleh ke manajer dan bertanya, apakah Anda bertanya kepada Yosona tentang ini? Sona bilang dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Sepertinya kamar hotel, tapi Sona tidak tahu yang mana. Dia telah mengunjungi begitu banyak. Ji Min-suk menarik rambutnya. Teleponnya berdering tanpa henti. Setiap kali dia menjawabnya, dia akhirnya meminta maaf. Tidak, Tuan, tidak seperti itu. Saya akan memastikan untuk memperbaikinya. Ya, Tuan, nama Anda tidak akan disebutkan dimanapun. Saya berjanji. Aku bersumpah namamu tidak akan terlibat. Ada begitu banyak pria kuat di berbagai bidang yang mulai khawatir. Mereka semua memiliki hubungan dengan Yosona. Ji Min-suk bertanya saat dia menyeka keringat di dahinya, bagaimana dengan media? Kami mengirim pernyataan resmi kepada para wartawan. Kita harus memastikan itu hanya berubah menjadi skandal pribadi Yosona. Perusahaan tidak dapat menjadi bagian dari ini. Atur siaran pers. Baik. Laporan berita muncul di TV. Halo, ini adalah reporter Jo Chung-hyun dari MBD. Telah ditemukan bahwa pria dalam rekaman Yosona yang terkenal adalah Kim Min-soo, putra CEO Taeson Group. Publik sekarang bertanya-tanya apakah mereka berada dalam hubungan yang sah atau Yosona melakukan hubungan seksual untuk karirnya. Ji Min-suk menatap TV dengan kaget. 122. Choi Taemin bertanya kepada sekretarisnya, apakah nama saya disebutkan? Sejauh yang saya tahu, tidak. Saya sudah memastikan untuk berbicara dengan Presiden Ji Min-suk. Dia meyakinkan saya namamu akan tetap rahasia, bahkan jika namamu bocor, aku memastikan media tidak akan merilisnya. Dari mana asal video ini? Sialan, kami cukup khawatir. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang membocorkannya. Pertama kali diunggah di situs porno internasional. Lebih baik berhenti dengan Kim Min-soo. Tidak mungkin ada video lain dari orang lain. Sepertinya itu akan segera berakhir. Para wartawan mulai percaya Kim Min-soo dan Yosona berkencan saat itu. Choi Taemin menjawab, sebaiknya kau benar tentang itu. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang hal itu secepat mungkin. Baik, ngomong-ngomong, apa yang dia lakukan sekarang? Tidak ada yang aneh. Work home seperti biasa. Sepertinya dia masih menggunakan narkoba. Bagaimana dengan Kang Wusung dari KND? Dia telah meningkatkan jumlah pengawalnya, jadi sekarang lebih sulit untuk mempelajari informasi baru tentang dia. Dia mulai meningkatkan tim keamanannya setelah Shin Semi mengunjungi kantornya di Sunleng.
Dia memang memiliki keamanan yang buruk. Sekarang pemilihan akan datang, kita perlu menyiapkan sejumlah uang. Berapa banyak? Kita perlu menutupi para pejabat dari semua provinsi, jadi saya akan mengatakan sekitar $1 juta. Ya Pak. Dan aku mendengar Departemen Semikonduktor bekerja dengan baik sekarang. Ya, karena Blue S2 dan Apple sedang terjual habis. Choi Taemin menghela nafas dalam-dalam. Situasi semakin sulit. Itu tidak terlalu buruk bahwa dia akan kehilangan posisinya sebagai pewaris Daeyang, tetapi jika hal-hal berlanjut seperti ini, masa depannya tidak jelas. Laporan yang kami kirim ke ketua tentang ledakan baterai sangat menyiratkan kejadian itu karena terlalu panasnya semikonduktor. Itu sebagian benar juga. Jadi, kami tetap berpegang pada cerita bahwa masalahnya berasal dari Departemen Semikonduktor. Dan satu hal yang baik adalah penjualan Amor berlipat ganda. Kami hanya perlu memperbaiki situasi dewan ini, dan kami akan menjadi emas. Choi Taemin melihat keluar jendela. Sampai sekarang, dia tidak pernah ragu dia akan mewarisi Daeyang. Dia tidak menyukai bentuk ketidakpastian baru ini. Bagaimana dengan pengembang KND? Sebagian besar memiliki keterampilan yang sudah kami miliki di pengembang kami. Kami telah mencoba untuk merebus yang utama, tetapi mereka tidak akan bergerak sejauh ini. Ini sangat sulit. Atur pertemuan dengan Kang Wusung dari KND. Ya Pak. Skandal plagiarisme wali kota Ohun dengan cepat dilupakan. Yosona. Rekaman Yosona. Yosona Kim Minsu. 39. Kim Minsu. Agensi Yosona. Kata kunci yang melibatkan rekaman seks Yosona memenuhi internet. Moon Yongjun bergumam, kurasa dia tidak akan selamat dari ini. Wusung menjawab, aku akan menjadi hakim untuk itu. Aku seharusnya, tapi... Wusung mengambil alih agensi Liari. Menurut penelitian Yang Guangchul, CEO Moon Yongjun memiliki reputasi yang baik dan naluri bisnis yang baik. Kamu akan memiliki kendali atas sebagian besar hal, tetapi kali ini, kamu perlu percaya padaku. Moon Yongjun mengangguk dan melanjutkan laporannya. Pembelian Spotify hampir selesai. Itu akan diluncurkan bulan depan di Korea. Kebanyakan orang Korea sudah menggunakan layanan streaming Korea, jadi mungkin sulit untuk menarik mereka. Saya tidak peduli jika kita awalnya kehilangan uang selama beberapa bulan. Pastikan untuk fokus mendapatkan sebanyak mungkin pengguna. Wusung melanjutkan dengan tenang. Spotify adalah layanan streaming musik gratis, sehingga banyak pelanggan akan menyukainya. Layanan Grapefruit dikenakan biaya. Akan tetapi, tidak mudah untuk menarik sponsor untuk iklan. KND dan Coconut Talk akan membantu sebanyak mungkin untuk itu. Spotify akan dipasang sebelumnya untuk semua ponsel Blue S, jadi ini juga akan membantu. Dan setelah kita memiliki cukup pengguna, kita akan menciptakan layanan premium dengan biaya. Iya, kami akan menawarkan layanan gratis dan premium. Saat ini, para pengembang sedang bekerja keras untuk menciptakan sistem yang membuat rekomendasi musik hasil personalisasi yang akurat kepada pengguna. Moon Yongjun masih tidak bisa mengerti bagaimana sistem seperti itu bisa menghasilkan uang, tetapi Wusung adalah bosnya sekarang. Ya Pak. Perlahan-lahan, kata kunci online populer mulai melibatkan Han Min-suk. Han Min-suk. Grup Han Min-suk Taesun. Han Min-suk Kim Guansun. Han Min-suk Kim Min-su. Tiba-tiba, sebuah rumor dimulai. Orang-orang mulai berkata bahwa Han Min-suk menawarkan Yosona kepada Kim Min-su untuk dukungannya selama pemilihan. Para wartawan juga mulai menulis artikel spekulatif online. Kamu perlu protes keras. Beritahu media, Taesun, polisi, dan Nexter untuk menyingkirkan laporan dan artikel palsu ini. Jika kami membiarkan ini berlanjut, kesempatan Anda untuk memenangkan pemilihan akan menjadi tipis. Apakah itu masih terjadi? Kami terus memprotes dan mereka menghapusnya untuk sementara waktu, tetapi sebuah artikel baru terus bermunculan. Kata kunci yang melibatkan nama Anda juga terus muncul setiap kali orang mengetik nama Yosona. Han Min-suk mengerutkan kening dengan marah. Dia telah berjuang begitu keras untuk mencapai di mana dia berada. Ini perlu dihentikan. Apa yang orang-orang dari Taesun katakan? Mereka mengkonfirmasi bahwa Kim Min-su dan Yosona sedang berkencan. Pada titik ini, itu akan menjadi satu-satunya hal yang bisa mereka katakan walaupun itu tidak benar. Peringatkan Taesun, ini harus menghilang dalam 3 jam, kalau tidak aku akan melibatkan jaksa. Lakukan hal yang sama pada Nexter. Ya Bu. Setelah beberapa jam, Ji Min-suk membuat Yosona berdiri di depan kamera. Itu tidak mudah bagi seorang aktris untuk pergi melalui konferensi pers setelah skandal semacam itu, tetapi Ji Min-suk membutuhkannya untuk melakukan ini. Yosona adalah seorang aktris sejati saat ia memerankan korban. Aku kembali meminta maaf karena mengecewakan penggemarku, tapi aku ingin semua orang tahu bahwa rumor itu tidak benar. Yosona menangis ketika dia meminta simpati. Saya minta maaf lagi. Saya berencana meluangkan waktu untuk refleksi.
Terima kasih banyak atas dukungan dan pengertian Anda. Para wartawan mulai mengajukan pertanyaan. Ada desas-desus bahwa kamu terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan banyak orang kuat untuk kariermu. Apa yang kamu katakan tentang itu? Benarkah kamu dan Kim Min-soo dalam hubungan romantis? Menurut sumber kami, Kim Min-soo punya pacar sekitar waktu itu. Bagaimana kamu menjelaskan mendapatkan kontrak komersial TV dari Taesun Group? Yosona tetap diam. Semua sudah direncanakan bahwa dia tidak membuat komentar tambahan. Ji Min-suk melangkah maju. Kami akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan desas-desus palsu yang keji ini. Jadi aku harap kalian semua akan membiarkan gadis malang ini beristirahat. Yosona bergumam pelan pada Ji Min-suk dengan suara dingin, seperti yang disepakati, kontrak kita sekarang batal. Baik, ini sudah berakhir. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Dilakukan. Ketika Yosona mengangguk, Ji Min-suk tersenyum. Yosona sudah membuatnya lebih dari 10 juta dolar. Saat Yosona hendak meninggalkan ruangan, Ji Min-suk bergumam dengan kejam, kamu sebaiknya tutup mulut tentang ini, atau yang lain. Jika hari itu tiba, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang terluka. Apa, anjing betina, jangan lupa siapa aku. Tiba-tiba, Moon Yongjun masuk. Anda tidak bisa memperlakukan artis agensi saya seperti itu. Banyak pengawal berjas hitam mengikuti Moon Yongjun. Ji Min-suk tergagap, Presiden Moon. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku membawanya bersamaku. Maaf. Yosona milik perusahaanku sekarang, jadi tersesat. Mengerti. Moon Yongjun adalah legenda di industri hiburan. Dia adalah ikan besar, sementara Ji Min-suk memiliki agensi skala kecil. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Ji Min-suk menelan ludah dan mengangguk. Ini satu-satunya peringatan terakhirku. Lebih baik aku tidak melihatmu lagi. Moon Yongjun kemudian berbalik ke Yosona. CEO sedang menunggumu. Baik. Yosona masuk ke sedan hitam. 123. Agensi NK Entertainment di Chungmuro. Wusung duduk bersama Yosona. Kamu membuat keputusan yang sulit. Aku yang perlu berterima kasih. Jika kita tidak melakukan ini, aku akan menjadi budaknya selamanya. Wusung menjelaskan, jadi mari kita lanjutkan rencana untuk masa depan Anda. Pertama, pelajaran bahasa Inggris Anda akan segera dimulai. Ketika Anda siap, Anda akan debut di AS. Anda harus dapat berakting dan bernyanyi dalam bahasa Inggris. Anda akan menjadi bintang di Amerika. Amerika. Disitulah setiap bintang Korea ingin berada. Banyak penyanyi Korea mencobanya, tetapi mereka semua gagal. Yosona memiliki keraguannya. Apakah kamu pikir aku punya potensi? Dengan dukungan dan upaya Anda, itu benar-benar mungkin. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan sekarang adalah jika Anda bisa bekerja cukup keras. Saya akan memberi Anda 1 juta dolar sebagai pembayaran di muka. Setelah Anda mulai menghasilkan keuntungan, kami akan membaginya 7/3. Anda tentu saja akan mendapatkan 7. Yosona tidak punya keluhan. Dia bertanya-tanya mengapa Wusung bersikap baik padanya. Apakah kamu bersikap baik padaku karena tubuhku? Pria sangat menyukai penampilannya. Wajah cantik klasik. Tubuh menggerahkan. Kaki panjang. Wusung menjawab, katakan saja aku merasakan sakitmu. Maaf. Yosona siap memberikan apapun yang diinginkannya. Bahkan, dia sebagian berharap dia akan bertanya padanya. Wusung melanjutkan, jangan memikirkan hal lain selain meningkatkan dirimu. Anda menjadi populer di banyak negara Asia. Anda memiliki potensi dan pesona untuk menjadi lebih besar. Rekaman seks belaka tidak akan mengakhiri Anda. Kamu pasti bisa. Wusung kemudian berdiri dan pergi. Dia adalah salah satu dari sedikit pria yang tidak menyiksanya. Wusung bertemu dengan Lee Sung Hyun yang tampak bahagia. Dia tersenyum bangga pada Wusung. Saya percaya kepercayaan itu seperti sistem poin. Kalau begitu aku berharap ada banyak poin yang tersimpan di bukumu. Kami telah melalui 2 acara besar baru-baru ini, jadi aku akan mengatakan kamu baik-baik saja. Saya senang. Dengan kejadian ini, aku menyadari lagi betapa berbakatnya kamu. Aku kagum. Terima kasih. Kesuksesan Anda bukan karena keberuntungan. Saya percaya itu sekarang. Ayah saya juga sangat terkesan. Dia, tentu saja, merujuk pada Presiden Korea, Lee Park-sung. Wusung pura-pura terkejut dan rendah hati. Lee Sung Hyun menyesap tehnya dan melanjutkan. Dengan strategi Anda, kami dapat mengubur skandal plagiarisme wali kota Oh dan merusak Han Min-suk. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu perkataan favorit ayahku. Lee Sung Hyun terus menggunakan istilah, ayah, daripada, presiden, untuk mengingatkan Wusung tentang hubungan mereka. Ayahmu adalah presiden, bukan kamu. Wusung ingin berteriak padanya tetapi menahan diri.
Alih-alih, dia berkata pelan, saya senang semuanya berhasil. Semuanya berkat kamu. Wali kota Oh juga sangat senang dengan upaya Anda. Wusung menunggu. Lee Sung-hyun bukan tipe yang mengatur pertemuan untuk pujian saja. Akhirnya, Lee Sung-hyun mengangkat topik utama. Sehubungan dengan pengurangan biaya untuk kartu transportasi. Iya. Saya memberitahu ayah saya tentang hal itu, dan dia mengatakan bahwa memulai di Seoul adalah ide yang bagus tapi mengapa tidak menjadi lebih besar. Kamu bermaksud memulai di Seoul, dan begitu terbukti berhasil, go nasional. Tidak, maksudnya kita harus lebih besar dari awal. Mengapa tidak meluncurkannya di Seoul dan beberapa provinsi lain juga? Lee Sung-hyun melanjutkan, dan jika kita melakukannya dengan cara ini, pemerintah akan membantu dengan segala cara yang mungkin. Jadi jangan menggunakannya sebagai janji pemilihan wali kota Oh. Lee Sung-hyun mengangguk dan menjawab, buat itu sepertinya itu adalah ide pemerintah federal dan Seoul akan menjadi bagian kecil darinya. Itu akan luar biasa. Dan kamu bilang nilai S-Coin akan meningkat jika lebih banyak barang tersedia untuk dibeli olehnya. Wusung mengangguk. Lee Sung-hyun melanjutkan, jadi saya akan meminta bantuan Daeyang. Saya ingin mengaturnya sehingga S-Coin dapat digunakan untuk membeli produk Daeyang termasuk saluran premium The One dan elektronik lainnya. Semakin banyak S-Coin digunakan, semakin baik untuk Wusung. Tidak ada alasan baginya untuk menolak ide ini. Wusung bertanya, lalu mengapa tidak juga berbicara dengan perusahaan arsitektur sehingga rumah dapat dibeli dengan koin S juga? Oh, itu ide yang bagus. Saya juga membuat toko online tempat produk hanya bisa dibeli dengan S-Coins. Saya akan menyelesaikan proyek ini sesegera mungkin dan memberi tahu Anda. Haha, menakjubkan betapa cepat dan efektifnya kamu bekerja. Lee Sung-hyun tersenyum puas. Dia kemudian mengeluarkan kartu nama dan memberikannya kepada Wusung. Ini adalah nomor untuk Direktur Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi. Katakan saja Anda menelepon tentang mendaftar sebagai teknologi inti nasional dan dia akan tahu. Teknologi inti nasional. Itu ditunjuk oleh pemerintah. Begitu suatu bentuk teknologi menerima gelar ini, ia dilindungi oleh pemerintah agar tidak dicuri oleh negara lain. Anda dapat mendaftarkan semua teknologi Anda termasuk S-Pi, S-Coin, Coconut Talk, dan Blue S. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, yang berarti Wusung perlu memikirkannya secara rasional sebelum melakukan. Aku akan mengadakan pertemuan dengan orang-orangku. Bagus, dan bagaimana kontes konsultasi investasi rencana pensiun nasional? Saya telah mendaftarkan perusahaan saya untuk dipertimbangkan. Aku sudah mengatakan pada orang yang tepat untuk mencari aplikasi kamu. Terima kasih. Wusung menggigit bibirnya. Pemerintah sangat korup. Segala sesuatu tidak lagi dimenangkan secara adil. Setidaknya kali ini, Wusung adalah orang yang mendapat manfaat dari sistem berlumpur ini. Sistem perusahaan saya adalah algoritma terbaik di luar sana. Itu mendapat untung lebih dari 50% tahun lalu. Anda tidak perlu khawatir tentang kualitas pekerjaan saya. Banyak ahli akan mengevaluasinya, jadi saya tidak khawatir. Lee Sung-hyun meneguk tehnya lagi dan melanjutkan, seperti yang Anda tahu, pensiun nasional menangani lebih dari 300 miliar dolar. Ketika algoritma Anda dipilih, itu akan mulai dengan hanya 3 miliar dolar sebagai ujian dan setelah terbukti memadai, lebih banyak uang akan ditempatkan dalam sistem. Itu adalah jumlah uang yang luar biasa. Lee Sung-hyun menatap Wusung dengan sadar. Jadi ini berarti. Wusung segera menjawab, aku sudah menyiapkannya untukmu. Sama seperti biasanya. Haha, ini sebabnya aku sangat menyukaimu. Wusung tersenyum dan berpikir. Saya memiliki catatan terperinci tentang berapa banyak suap yang Anda terima dari saya. 700.000 dolar. Anda akan menyesal suatu hari nanti. Shin Yong-won dari Nuri Enterprise mengumpulkan semua CEO untuk pertemuan darurat. Apakah semua orang mendengar berita itu? Diam. Shin Yong-won melanjutkan, pengurangan setengah dari biaya transaksi kartu kredit. Apa yang Anda pikir akan terjadi pada kartu kredit Nuri? Diam lagi. CEO Nuri Card, Park Ji-won tampak berkeringat. Dan ada juga rumor bahwa bank internet akan dibuat. Ini akan lebih nyaman daripada semua bank yang ada termasuk transaksi dan transfer yang lebih cepat. Shin Yong-won memukul meja dengan keras. Apa yang telah kalian lakukan sejauh ini untuk memperbaiki situasi ini? Dia melihat sekeliling ruangan. Dia berhenti di Najaeman dan bertanya, katakan padaku apa yang terjadi dengan kontes konsultasi pensiun nasional. Najaeman menelan ludah dan menjawab, kami menerapkan versi perbaikan dari sistem rekomendasi saham yang menang. Siapa yang membuat sistem itu? Shin Yong-won bertanya meskipun dia tahu jawabannya, inikah, Kang Wusung? Dan siapa CEO Bank Kelapa, yang juga memasuki kontes yang sama? Kang Wusung.
Jadi bisakah kau menjamin bahwa sistem yang kita miliki lebih baik daripada yang dia miliki sekarang? Tidak. Bang. Sin Yongwon melanjutkan dengan marah. Mengurangi biaya adalah ide Kang Wusung. Bank internet juga merupakan ide Kang Wusung. Kang Wusung juga memasuki kontes pensiun nasional, Sin Yongwon mengertakkan gigi. Kang Wusung akan mengambil alih dunia keuangan. Apakah aku salah? Diam lagi. Sin Yongwon membanting meja lagi. Sialan, Anda semua idiot. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk belajar fintech untuk bersiap menghadapi situasi seperti ini? Sin Gungu akhirnya menjawab, Pak, saya pikir kita perlu mendengar dari penasihat Sin yang adalah kepala Departemen Teknologi PIN. Semua orang berpaling ke Sin Semi. Dia menjawab, kami baru pada tahap awal dari proyek mobile banking. Kami tidak memiliki petunjuk tentang teknologi Kang Wusung. Disitulah kita sekarang. Sin Gungu bertanya, jadi, apa langkah selanjutnya? Kita harus menjadi mitra utama dengan Bank Kelapa. Pasangan. Bank internet masih membutuhkan mesin ATM. Orang masih membutuhkan tempat untuk menarik uang. Kontak offline juga diperlukan. Tidak semuanya bisa terjadi online. Sin Gungu menjawab, jadi kita menjadi perusahaan mitra mereka. Itu satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup. Sin Yongwon mengerutkan kening dengan kejam. 124. Ketua Rencana Pensiun Nasional adalah Jung Homin. Penjurian akhirnya dimulai. Level pertama adalah evaluasi oleh berbagai pengembang ahli. Para kontestan tampak gugup. Siapapun yang memenangkan kompetisi ini akan memiliki akses langsung ke 3 miliar dolar dan lebih pada akhirnya. Pemenang akan memiliki pengaruh besar pada dunia keuangan. Perdagangan algoritma Daeyang Finances telah membuktikan dirinya selama 3 tahun terakhir dengan laba keseluruhan 5%. Ketika pengembang Daeyang menjelaskan, para hakim tampak tidak terkesan. Mereka bergumam di antara mereka sendiri. Bukankah lebih baik memberikan kontrak kepada perusahaan ekuitas asing? Kebijakan baru adalah untuk mempromosikan portofolio investasi yang beragam di negara kita sendiri, jadi kita tidak punya pilihan. Tapi ini pada dasarnya menggunakan uang publik untuk memperkaya perusahaan finansial besar. Baiklah. Semua pakar sepakat, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berikutnya adalah keuangan Nuri. Sin Gungu melangkah maju. Halo, saya Sin Gungu dari Nuri Finances. Saya ingin berbicara tentang algoritma rekomendasi saham pemenang perusahaan kami. Sistem ini telah bekerja dengan sangat baik tahun lalu. Setelah jeda singkat, Sin Gungu melanjutkan, algoritma ini mempelajari pola saham yang menang di masa lalu dan menerapkannya untuk memprediksi stok yang menang di masa depan. Itu sudah terbukti sangat menguntungkan, dan saya percaya itu akan menjadi solusi yang sempurna untuk program pensiun nasional. Para ahli bergumam di antara mereka lagi, saya melihat sistem itu dan saya pikir itu terlalu berisiko. Tapi sejauh ini menguntungkan. Aku melihatnya dengan sangat cermat, dan pada dasarnya ini adalah sistem perjudian. Salah satu ahli mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Saya pikir sistemnya melibatkan merekomendasikan saham yang sangat berisiko. Apa jawaban Anda untuk itu? Itulah sebabnya kami memperbaikinya dengan mempertimbangkan pendapat objektif analis keuangan. Beberapa ahli terlihat bingung. Dengan perubahan ini, maka secara teknis ini bukan lagi sistem algoritma. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Nuri Finances adalah perusahaan besar. Suatu hari, mungkin saja mereka mendapatkan pekerjaan di sini. Baik, berikutnya adalah Kang Wusung dari KND Investment. Rekomendasi stok pemenang waktu nyata. Transaksi frekuensi tinggi ekstra. Pasangan transaksi algoritma perdagangan. Saat Wusung memberikan penjelasan ahli, acara mulai terasa seperti ceramah. Konsep yang digunakan Wusung adalah perintis. Bahkan para ahli tampaknya tidak mengerti segalanya. Kalau begitu, apakah Anda mengatakan sistem Anda lebih aman dan melibatkan risiko yang lebih rendah? Tepat sekali. Ini memberikan hasil yang konsisten namun menguntungkan. Anda menyebutkan itu juga menghasilkan keuntungan di pasar AS. Lalu saya berpendapat bahwa itu bersaing dengan perusahaan investasi besar seperti JP Morgan dan Citibank. Apakah saya benar? Ya, dan kami menang melawan mereka. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengikuti pola perdagangan KND. Kami bersaing dengan banyak perusahaan besar AS setiap detik. Wusung menghela napas panjang dan melanjutkan, dan kami menang. Bukankah hebat bahwa perusahaan investasi Korea menang melawan hedge fund terbaik dunia? Banyak ahli mengangguk. Wusung sekarang menarik bagi para hakim di tingkat emosional. Ketika Wusung selesai dengan presentasinya, semua orang di ruangan itu bisa merasakan siapa pemenangnya. Sin Gungu mendekati Wusung sesudahnya. Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan after party? Aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Yah,
Kurasa kamu pasti sibuk dengan proyek pengurangan biaya. Rencana ini belum dirilis ke publik, tetapi banyak yang sudah mengetahuinya. Pengurangan biaya kartu kredit. Itu adalah ide terobosan baik secara ekonomi maupun sosial. Perusahaan kartu kredit akan kehilangan keuntungan dan stok mereka akan menurun. Ya, itu betul. Aku juga dengar kamu akan membuat bank internet. Bank kelapa. Saya membutuhkan lembaga keuangan untuk memproses transaksi kartu. Sudahkah Anda memutuskan ATM atau tempat offline untuk transaksi? Beberapa mungkin lebih suka operasi online, tetapi banyak yang masih lebih suka dengan cara offline. Kami memiliki target spesifik untuk produk kami. Saya menyadari ini bukan untuk semua orang, tetapi kami akan memiliki cukup banyak pelanggan yang lebih memilih perbankan online. Juga, mesin ATM kami pertama-tama akan ditempatkan di toko-toko yang nyaman. Lalu apa yang Nuri Bank akan tawarkan kepada Anda adalah untuk menghilangkan biaya yang biasanya kami bebankan menggunakan ATM kami sendiri. Ada banyak bank Nuri yang tersedia di Seoul. Mampu menggunakan ATM mereka secara gratis akan sangat bermanfaat. Wusung bertanya, apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Kita harus saling membantu. Bisakah kamu memberiku beberapa hal spesifik? Saya pikir kita harus pergi ke suatu tempat pribadi untuk berbicara. Wusung menjawab dengan dingin, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sibuk. Selain itu, Anda bukan satu-satunya bank yang menawarkan kesepakatan ini kepada saya. Daejin dan Saihan Finances keduanya menawarkan penawaran yang sangat mirip. Jika proposal Anda mirip dengan proposal mereka, saya tidak melihat gunanya membuang-buang waktu. Shin Gungu mengerutkan kening karena kekasaran Wusung. Wusung melanjutkan, jika Anda ingin saya mempertimbangkan tawaran Anda, kirimkan saya proposal resmi. Wusung pergi dengan tiba-tiba. Setelah Wusung pergi, Shin Semi datang untuk berdiri di dekat Shin Gungu. Bagaimana pertemuan pertamamu dengan Kang Wusung? Seperti yang kamu katakan, dia berbeda. Dia bilang dia akan mengambil alih keuangan Nuri di masa depan. Kita harus berhati-hati. Shin Gungu menjawab, aku menyetujui pilihanmu untuk suamimu. Shin Semi mengangkat suaranya. Opa. Aku mengerti mengapa ayah kita senang dengannya. Dia juga memiliki wajah yang baik, yang sulit ditemukan. Dia mengabaikan protes Shin Semi dan melanjutkan, dia terlihat jujur. Meskipun sukses, saya tidak menganggapnya sombong. Dia terlihat sangat terkendali dan ambisius. Terus, akankah kita membiarkan ini terjadi? Ini tidak cukup besar untuk menjadi akhir dari Nuri Enterprise. Perusahaan kami berusia lebih dari 50 tahun dan sangat stabil. Jangan menyerah begitu saja. Shin Semi mengeluarkan Blue S2-nya dan menjawab, kaulah yang perlu menganggap ini lebih serius. Dunia sedang berubah. Akan datang suatu hari ketika semuanya bisa dilakukan pada smartphone. Masa depan tidak pasti bagi kita. Bank akan selalu dibutuhkan apapun yang terjadi. Shin Semi mengerutkan kening. Dia tidak setuju, tetapi dia tidak bisa menemukan kebutuhan untuk berdebat. Yun Giwan dan yang lainnya sedang menunggu Wusung di kantor. Bagaimana hasilnya? Baik, lagi pula, itu tidak masalah. Itu adalah permainan yang curang. Yah, untuk jaga-jaga. Algoritma lainnya adalah lelucon. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan sistem kami. Haha, sempurna. Pastikan untuk menjaga sistem tetap konservatif. Ini adalah paket pensiun publik. Kita perlu melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Park Junwo menggigit bibirnya. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Wusung menambahkan dengan serius. Kami berbicara tentang kehidupan orang-orang di sini. Ayo bekerja keras. Semua orang tampak bertekad. Berita terbaru, pemerintah merilis rencana pengurangan biaya kartu kredit. Berita utama, Kang Wusung dari KND memutuskan untuk terlibat dalam industri keuangan. Berita utama, Coconut Talk ditunjuk sebagai teknologi inti nasional. 125. Seru Choi Gitae sambil menonton berita, wow, itu mengesankan. Choi Gichul tetap diam saat dia menontonnya juga. Akan sulit untuk masuk ke industri keuangan karena UU pemisahan perbankan dan perdagangan. Mungkin hukum yang berbeda berlaku untuk perusahaan IT, tetapi apakah pemerintah akan menyetujuinya? Apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Tidak. Perusahaan kami juga ingin masuk ke bisnis ini, tetapi yang paling kami diizinkan adalah bisnis asuransi dan dana lindung nilai. Namun, sepertinya mereka akan meluncurkan bank kelapa, tetapi undang-undang akan mengizinkan perusahaan kelapa untuk hanya memiliki 10% saham bank kelapa. Choi Gitae tidak bisa memahami situasinya. Choi Gichul menambahkan, dan perusahaan mungkin hanya bisa memiliki 4% hak suara. Bahkan jika mereka dapat mengumpulkan investor yang murah hati dan mendukung, membangun bank mereka sendiri tidak akan mudah. Mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa dukungan aktif dari pemerintah. Saya kira Presiden mungkin menyukai gagasan mengurangi biaya kartu kredit untuk umum.
Peringkat persetujuannya akan naik dengan ini. Saya rasa begitu. Dia pasti sangat pintar. Bagaimana dia meyakinkan pemerintah? Aku dengar dia bergaul dengan Lee Sung-hyun, putra kedua presiden. Iya. Kenapa kamu tidak memikirkan itu? Choi Gichul tetap diam terhadap kritik Choi Gitae. Choi Gitae melanjutkan dengan frustrasi, dan dia juga masuk ke bisnis operator seluler. Itu betul. Dia berusaha tumbuh terlalu cepat. Mungkin dia hanya idiot rakus. Choi Gichul sedikit mengangguk setuju. Saya dengar dia bagian dari KYLO. Apakah Anda mendengar sesuatu tentang dia? Aku tidak menghadiri secara teratur, jadi tidak. Maka kamu harus menghadiri lebih banyak dari sekarang, dan kamu perlu melakukan segala yang kamu bisa untuk menjatuhkan Choi Taemin. Choi Gichul sedikit mengangguk lagi. Choi Gitae tertawa, kamu dan aku memiliki darah yang sama. Kita perlu membuat Choi Taemin menghilang agar kita bisa selamat. Choi Gichul muak mendengar ini. Choi Gitae melanjutkan, oh, sayang sekali tentang Yosona. Saya menyukainya. Apakah kamu kenal gadis-gadis baik lainnya? Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu. Choi Gitae menghela nafas dalam-dalam, astaga, apa yang kamu tahu? Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa. Apakah Anda bahkan punya otak? Choi Gichul tahu bahwa ketika Choi Gitae menjadi murung seperti ini, hanya ada satu hal yang bisa dia katakan. Maafkan saya. Mari kita menjadi lebih baik, oke. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda dengan sesuatu jika Anda seperti ini? Maafkan saya. Aku muak dengan, maafkan aku. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Departemen Elektronik? Sama seperti tahun lalu. Diregi akan datang kepada kita untuk kerja sama. Perusahaan itu mengembangkan smartphone baru. Pastikan untuk menunda menanggapi mereka selama mungkin. Saya menyadari itu akan sulit, tetapi Anda harus melakukannya. Baiklah, tapi mereka mungkin tidak mendengarkan. Saya pikir mereka adalah orang-orang Choi Taemin. Choi Taemin berteriak pada Choi Gichul dengan marah, mengapa kamu tidak bisa melakukannya dengan benar? Lakukan saja. Choi Gichul tetap diam dan tidak bergerak. Yang terbaik adalah terlihat tidak terlihat. Lakukan lebih baik, kita hampir sampai. Choi Gitae tampak gila saat matanya bersinar. Choi Gichul tampak ketakutan ketika dia menatap kakaknya. Bangunan di sebelah markas KND. Itu adalah kantor utama Coconut Talk. Sebuah konferensi pers diadakan di sini untuk merilis berita resmi mengenai rencana pengurangan biaya kartu kredit. Jadi bagaimana tepatnya ini terjadi? Apakah Anda mendapatkan perjanjian yang adil dengan semua perusahaan kartu kredit yang ada? Apakah benar bahwa drop itu bisa signifikan? Wartawan mengangkat tangan untuk pertanyaan. Kami bisa melakukannya dengan meningkatkan teknologi kami. Kami tidak memerlukan perjanjian apapun karena Kelapa tidak akan menggunakan sistem transaksi yang ada. Ya, itu benar. Bahkan setelah Wusung menjawab banyak pertanyaan, para wartawan tidak berhenti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan rencanamu tanpa menggunakan sistem transaksi saat ini? Wusung mengeluarkan Blue S2-nya. Kamu bisa menggunakan ini. Install aplikasi Coconut Pay di ponsel Anda dan bayar untuk apapun yang Anda inginkan. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Staf Wusung melakukan tes untuk para wartawan. Hal pertama yang mereka tunjukkan adalah melakukan transaksi menggunakan sistem fund yang ada. Seperti yang bisa Anda lihat, Anda mendaftarkan kartu pada Blue S2 Anda dan memindai di mesin pos apapun. Anda dapat mendaftarkan kartu sebanyak yang Anda inginkan di telepon, tetapi jika Anda menggunakan fund, kami tidak akan dapat memberikan pengurangan sebesar itu. Jadi dalam hal ini, satu-satunya keuntungan adalah memiliki semua kartu di satu ponsel. Tepat sekali. Sekarang, mari kita lihat skenario kedua. Para staf menunjukkan transaksi menggunakan Coconut Pay dan mesin pos. Jika Anda menggunakan sistem ini, biaya Anda akan dibelah dua. Apakah benar bahwa pengurangan biaya akan diberikan kembali kepadamu dalam bentuk poin hadiah? Iya, jadi 1% dari pembelian Anda akan dikembalikan kepada Anda dalam bentuk S-Coin. Anda dapat menggunakan koin ini di S-Mall. Anda juga dapat membeli ponsel premium KND. Sekarang, ini adalah hal ketiga yang ingin saya perlihatkan kepada Anda. Staf membuka aplikasi di telepon dan memasukkan kata sandi 6 digit. Berbunyi. Dengan alarm, sebuah pop-up muncul. Transfer selesai. Wusung menjelaskan kepada para wartawan. Apakah kamu melihat ini? Saya dapat mentransfer uang dengan satu klik. Inovasi. PayPal Amerika memiliki kemampuan untuk mentransfer uang dan melakukan pembelian online dengan satu input kata sandi Anda. Ini adalah sistem yang nyaman, namun bagaimana dengan Korea? Kami membutuhkan begitu banyak langkah keamanan dan sertifikasi untuk melakukan transaksi online. Meski begitu, hal-hal tidak selalu terjadi dengan lancar.
Wusung menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, gagal, gagal, dan gagal. Seringkali, kita diminta menginstal ulang program keamanan. Kami menerima pesan transaksi yang gagal setiap saat. Kita harus sering menginstal versi browser yang berbeda. Ini sangat gila dan membuat frustrasi. Wusung melihat sekeliling. Tetapi sistem pembayaran kelapa berbeda. Setelah pendaftaran, Anda hanya perlu memasukkan kata sandi 6 digit untuk melakukan transaksi atau transfer apapun. Anda tidak perlu mengeluarkan kartu Anda. Ini secara rutin digunakan pada tahun 2018, tetapi saat ini tidak. Wusung membawa teknologi masa depan ke 2010. Ketika Anda menggunakan sistem ini, biaya Anda akan dikurangi setidaknya 50%. Salah satu wartawan mengangkat tangannya dan bertanya, tetapi jika kita mendapatkan pengurangan biaya dengan koin dan koin tidak dapat ditukar dengan uang aktual, bukankah rencana ini tidak berharga? Dealer yang disebut Bitmain akan segera dibuka. Jika ada yang ingin menukar koin dengan uang, itu akan dimungkinkan di sini dengan saldo minimum $5. Tidakkah akan ada risiko keamanan dengan sistem ini? Pendekatan ini telah disetujui oleh agen federal Amerika. Saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan. Sementara Wusung menyesap air, reporter lain bertanya, apakah benar kelapa juga membuat bank sendiri? Jika itu dapat meningkatkan manfaat pelanggan, maka ya. Bisakah kamu lebih spesifik? Sebagai contoh, kami mencoba untuk mencapai penghapusan biaya yang terlibat selama transfer dan penarikan ATM. Di perusahaan kami, pakar TI dan keuangan kami bekerja sangat keras untuk proyek ini. Bank saat ini diperkaya dengan menyalahgunakan pelanggan mereka. Saya akan memastikan untuk menghancurkan aturan yang ada ini yang mengambil keuntungan dari orang-orang. Reporter lain mengangkat tangannya. Kami juga mendengar Anda masuk ke bisnis operator seluler. Benarkah itu? Ini adalah konferensi pers hanya untuk berita bisnis keuangan. Saya pikir kami mengambil terlalu banyak waktu sejauh ini. Mari kita akhiri untuk saat ini. Wusung turun dari panggung. Segera, berita online dan offline terpampang dengan nama Wusung dan peluncuran Bank Kelapa. Selanjutnya bab 126.